sodangi romanamime tuhalalas ni roha masa patu paon pinodahon nihatamu sai tuhami marohamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami masih boleh untuk mendengarkan firman-Mu melalui channel YouTube HKB Persot Surabaya Selatan ini. Berkati kami Tuhan, umat-Mu yang hendak mendengarkannya, supaya kami boleh mengambil nilai-nilai pesan yang mau Kau sampaikan melalui hamba-Mu, supaya kiranya hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan, demikian juga hamba-Mu, supaya kiranya firman-Mu itu menjadi pelita bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan doa dan permohonan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita semua pada hari ini, Jumat tanggal 29 Mei 2026, yaitu yang tertulis dalam Yudas pasal yang pertama ayat 20 dan ayat yang ke-21. Demikian dikatakan, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dasar iman kita adalah Yesus Kristus. Kalau kita ibaratkan seperti sebuah bangunan, maka sebuah bangunan membutuhkan fondasi. Dan fondasi adalah salah satu bagian dalam hidup atau dalam bangunan yang sangat-sangat penting, krusial sekali perannya. Memang ketika sebuah bangunan itu dibangun dengan megah, fondasi itu bentuknya tidak kelihatan pada akhirnya, tapi dia ada untuk menopang. Sama seperti Tuhan dalam hidup kita. Memang secara fisik Tuhan tidak bisa dilihat, tetapi hidup kita pada hari ini adalah hanya karena Tuhan. Mata kita tidak mampu melihat bagaimana Tuhan itu bekerja, tapi Dia betul-betul bekerja. Dialah fondasi hidup kita, sehingga kita boleh bertahan, berada sampai hari ini. Kalau kita bayangkan pergumulan hidup kita amang-inang, terkadang mungkin kita sampai pada sebuah titik, Tuhan, masih mampukah saya menjalani hidup ini? Tuhan, berapa lama lagi harus kutempuh perjalanan yang sulit ini? Tuhan, banyak hal yang kuminta kepadamu, tapi belum kunjung datang jawabannya. Dan masih banyak lagi pergumulan hidup kita masing-masing yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Amang-inang, firman ini mau mengajak kita supaya memelihara hidup kita ini di dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita. Jadi hidup ini adalah soal proses menanti.
Apakah kita punya kerinduan, kita punya harapan dalam hidup yang mungkin selalu kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan kabulkan itu. Maka tugas kita sekarang adalah percaya menantikan jawabannya. Tuhan selalu punya jawaban yang terindah bagi hidup kita. Banyak orang mengatakan Tuhan tidak menjawab doa saya. Melalui firman ini kita mau belajar bahwa Tuhan pasti menjawab doa. Hanya saja jawaban doa itu tidak selalu seperti apa yang kita inginkan. Sama seperti yang dikatakan buku NDHKBP nomor 814. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan unang lomoni rohaku, lomoni roham manasaut. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Jadi dalam berdoa, dalam meminta kepada Tuhan, kita harus yakin dan percaya Tuhan tidak pernah menutup telinganya, tetapi Dia menyendengkan telinganya, mendengarkan apa yang kita butuhkan. Tetapi bagaimanapun, Tuhan jauh lebih mengenal kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan melampaui pengetahuan kita sendiri. Mungkin kita merasa, ini Tuhan, saya butuh ini. Tapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Oleh karena itu firman ini mengajak, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Jadi kesucian hati yang dimaksudkan di sini bukan manusia yang tanpa dosa. Tidak ada satupun orang yang luput dari dosa. Tetapi dasar iman yang suci, sekalipun kita adalah pendosa, namun kita mau menyesali itu, mengakui itu, dan memohon ampun kepada Tuhan, dan bersedia menjadi pribadi yang lebih baik lagi hari lepas hari. Itulah kenapa kalau di kita HKBP Amang Inang, selalu setiap minggu kita ini manopoti dosa. Hal ini mengandaikan bahwa dalam satu minggu kehidupan, perjalanan hidup kita, pasti ada saja kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kita harus akui itu. Kita bukan orang yang suci sempurna, tapi Tuhan menyucikan kita. Dangna badia hitaon, alai di parbadiaido. Marhite ise, marhite Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuasa Yesus Kristus, Yudas mengatakan ada hidup yang kekal. Minggu yang lalu kita sudah masuk ke Minggu Pentakosta, di mana Roh Kudus Tuhan turunkan ke dunia ini untuk menyertai, menemani perjalanan hidup kita. Dan minggu esok tanggal 31 kita akan masuk ke Minggu Trinitatis, yaitu memaknai ketritunggalan Allah. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Tuhan itu sendiri yang saling melengkapi. Oleh karenanya Amang Inang, marilah kita menjalani hidup ini di dalam kesetiaan kepada Tuhan, dan percayalah bahwa di dalam Tuhan pasti ada keselamatan dan pasti ada jawaban doa. Selamat menjalani hidup, selamat bersandar kepada Tuhan Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas sapaan firman-Mu pada pagi hari ini, di mana Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu Tuhan, supaya kami memelihara diri kami di dalam iman percaya kepada Roh Kudus. Kami tahu Tuhan, Roh-Mu adalah Roh yang senantiasa berada bersama-sama dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami, bahkan dalam satu detik pun hidup kami. Oleh karenanya Tuhan, kami mengucap syukur dan memuji-muji nama-Mu.
Biarkanlah hidup kami menjadi hidup yang penuh roh, semangat menyala-nyala melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kami. Ya Allah, kami mau memulai aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkati kami Tuhan, kuatkan kami, supaya kiranya hidup kami menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.